Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, patut pada pagi hari patut kami berterima kasih. Kami merasakan bagaikan umat Israel berada di Goshen dalam lindungan dan kasih sayang yang daripada Tuhan. Itulah berdata, tetapi Tuhan tetap melindungi bangsa Israel. Dan kami juga merasakan sepanjang malam ini dalam kasih sayang yang daripada Tuhan. Maka sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami mengadakan mesbah pribadi, mesbah keluarga, kami naikkan pujian penyembahan dan merindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus mengurapi kami dan lembutkan hati kami, sehingga butir firman jadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi mari sama-sama kita akan membuka firman Allah Yohanes pasal 12. Yohanes pasal 12 ayat 37. Yohanes pasal 12 ayat 37 sampai 43. Yohanes pasal 12 ayat 37 sampai 43. Mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya? Meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mukjizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepada Yesus. Supaya genaplah firman disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan pada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membukakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya, karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepada Yesus, tapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakui berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Puji Tuhan, kita perhatikan mutiara yang indah pada ayat yang 43. Sebab mereka lebih menyukai kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Yang sangat menarik pagi hari. Manusia, dia merindukan apa dikatakan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Sebab pada prinsip manusia menyenangkan apa dikatakan daging. Apa yang dikatakan keangkuhan hidup. Sebab isi manusia jelas berkata dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, isi dunia adalah keangkuhan hidup, keinginan daging, keinginan mata. Salah satu dari keangkuhan hidup dan keinginan daging menguasai dalam hidup mereka semua, sehingga manusia lebih mencintai perkara-perkara daging, perkara-perkara dunia lebih tepatnya. Sebab isi dunia ada keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging, dan salah satunya kita lihat firman Allah, kehormatan manusia. Itulah disebut keangkuhan hidup atau keinginan daging. Dari perkara-perkara kehormatan Allah, itulah perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan, menyalibkan daging. Orang berat untuk menyalibkan daging, yang dikejar hanya perkara-perkara daging. Mereka harus berjuang pada bangun pagi, apa dicari? Itulah perkara-perkara keinginan daging. Dia lupa semua dunia akan lenyap. Dunia akan lenyap dan keinginannya, tapi yang melakukan kehendak Tuhan akan hidup selama-lamanya. Justru melakukan kehendak Tuhan itu orang tidak senang. Artinya aku hendak hidup pimpinan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus membimbing kita untuk hidup yang kekal. Nah, di mana kita pilih keinginan daging atau keinginan roh, itu menentukan hidup manusia. Tapi manusia
mengejar apa yang kita kehormatan manusia. Itulah isi dunia. Isi dunia. Berapa banyak orang berat untuk mengadakan doa atau mesbah pagi. Berapa banyak orang berat sekali untuk mengadakan mesbah pribadi dan mesbah keluarga. Karena dunia itu mencengkram dalam hidupnya. Pagi-paginya dikejar apa? Itulah apa yang dikatakan isi dunia. Bukan mencari kerajaan Allah. Dan Alkitab telah carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Selebihnya itu jadi kebutuhan materi. Tuhan juga pasti berkati. Kalau saudara mengerti dengan baik, mesbah pribadi bersekolah, Tuhan juga tahu kebutuhan saudara. Dia pasti akan memberkati. Dia pasti akan menyertai saudara. Dia akan mencukupi segala kebutuhan saudara. Burung dara dipelihara, saudara lebih daripada binatang. Saudara pasti Tuhan pelihara. Amin. Saudara percaya Dia pelihara saudara. Dia tidak tinggalkan saudara. Amin. Dia selalu menyertai saudara sampai kesudahan akhir zaman. Alkitabnya Immanuel. Matius 28 ayat yang ke-20. Matius 1 ayat 23. Namanya sebut Immanuel. Menyertai saudara di mana saja saudara berada. Dan Yesaya 43 ayat yang kedua, sekalipun berada berjalan dengan api, Tuhan menyertai. Mulai sungai tidak menghancurkan, Tuhan beserta hidup saudara. Amin. Saudara percaya, kalau saudara utamakan Tuhan, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, ada janji perlindungan Tuhan bagi saudara. Amin. Benar Bapa di surga, biar kami mengutamakan bukan kemuliaan manusia atau keinginan dunia, tapi kemuliaan surgawi. Itunya perkara yang kekal. Tuhan menteraikan firman dan hati kami, kembalikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka yang berjuang garis depan dan berperang melawan virus corona. Kami percaya pandemi akan jadi endemi dan negara kami tetap tegak kuat ekonominya karena Engkau cinta tanah air Indonesia. Terima kasih Bapa di surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.